Selamat sore Pak, saya Kristi Veronica dari kelas AM 122. Hari ini akan melangsungkan presentasi untuk UAS statistik kami. Jadi topik yang kami angkat adalah pengaruh dividen payout ratio, growth opportunity, tangibility, size dan debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020 dan 2024. Rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dividen payout ratio, growth opportunity, tangibility, size dan debt to asset ratio terhadap profitability atau profitabilitas. Yang kami pakai di sini adalah ROE pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan juga menganalisis pengaruh variabel dividen payout ratio, growth opportunity, tangibility, size, dan debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Manfaat penelitiannya ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di mana yang praktis itu untuk emiten yang ada di BEI, para investor-investor yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan juga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada manfaat teoritis, yaitu untuk pengembangan teori terkait variabel yang diteliti pada laporan ini, yang ada X-nya 5 dan Y-nya 1, yang nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya ada peneliti berikutnya untuk adik-adik kelas kami, mahasiswa Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Hipotesisnya juga ada 5, yaitu terdapat pengaruh positif dividen payout ratio, growth opportunity, tangibility, dan size terhadap profitability. Dan hipotesis kelima adalah terdapat pengaruh negatif debt to asset ratio terhadap profitability. Berikut adalah kerangka pemikiran yang sudah dibuat. Lalu ada operasionalisasi variabelnya, yaitu dividen payout ratio yang dapat diukur dengan dividen dibagi laba, yang dari sumbernya peneliti Sutrisno tahun 2017 dan skalanya rasio. Growth opportunity dengan rumus total aset kurang total aset tahun sebelumnya dibagi total aset sekarang, yang diambil dari sumber Yusri Liyati pada tahun 2013. Selanjutnya tangibility diambil dari aktiva tetap dibagi total aktiva dari sumber Natasha tahun 2015. Kemudian ada size, yaitu learn dengan total aset yang diambil dari Suryani tahun 2021. Kemudian debt to asset, total hutang bagi total aset kali 100% dari penelitian Kasmir 2017. Lalu return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset oleh Andiana tahun 2020. Selanjutnya metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian dari sektor perindustrian yang ada 67 perusahaan dan sektor kesehatan 37 perusahaan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2020 sampai 2024 yang dapat diakses dari www.idx.co.id. Jadi yang diambil sebagai sampel hanya 30. Yang dipangkas adalah yang pertama perusahaan yang tidak IPO saat perusahaan yang terdaftar pada BEI ini kan ada 104 totalnya. Kemudian perusahaan yang tidak IPO itu pada periode penelitian ini berjalan dikurangi 40. Kemudian perusahaan yang tidak melakukan penerbitan dan dalam laporan keuangan tahunan selama periode 2020 sampai 2024 dengan waktu berturut-turut, di mana itu tidak lengkap. Jadi kurangi 34 dapatlah hasilnya 30 yang akan diolah. Dan aplikasi yang digunakan itu SPSS versi 21 dan Smart PLS. Ini saya lampirkan data deskriptif semua variabel dari tahun 2020 sampai 2024 dari variabel yang sudah ada di sini, DPR, GO, TANG, size, DAR, dan ROA. Ini adalah data deskriptif yang selengkapnya ada di Microsoft Word yang sudah saya buat karena tidak muat di sini, jadi saya ringkas saja. Jadi emiten, rata-rata, standar deviasi, max, dan min dapat dilihat di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan olah data SPSS. Sama kita blok dulu semua data, scroll sampai ke bawah. Kita copy, lalu pastikan ke aplikasi SPSS-nya. Lihat di variabel view, lalu ganti nama variabelnya. Tapi sebelum itu desimalnya kita buat dulu jadi 4 digit di belakang. Lalu kita ganti emiten, lalu masukkan tahun dan sesuai dengan variabel yang sedang kita olah. DPR, tangibility, size, DAR, maaf tadi di atas GO, TANG, size, lalu DAR dan ROA.
Selanjutnya bagian measure ini kita masukkan scale. Nah, sudah. Lalu analyze regression linear. Variabel dependen masukkan ROA. Dari DPR sampai DAR pindahkan ke independen, lalu statistik. Sebentar, yang emiten dipindahkan ke case label, lalu statistik dicentang bagian deskriptif, lalu collinearity dan Durbin dan case wise. Continue, lalu kita oke. Plot S-receipt pindahkan ke Y, lalu Z-prep pindahkan ke X. Dicentang semua histogram dan normal. Continue. Lalu kita lanjutkan. Dicentang unstandardized. Oke. Selanjutnya deskriptif statistiknya ada di bagian ROA dengan standar deviasi 169,127, DPR 2817,018, GO 2258,69, tang 386,233, size 1723,34, dar 390,56. Ya, pada intinya di deskriptif statistik ini kita melihat berapa rata-ratanya dan berapa standar deviasinya. Dapat dilihat DPR keruan 0,03, GO 0,32, tang 0,58, size 0,21, lalu bagian dar 0,379. Lalu ini bisa dilihat, diklik saja hubungan antara GO dan DPR 0,05. Lalu selanjutnya size DPR, tang DPR, dar DPR. Ya, ini hanya dikaitkan saja dengan nama yang di atasnya, saling hubungannya. Seperti ini, tang ke GO, size ke GO, dar ke GO. Lalu kita lanjutkan di bawah, ada R square 0,37. Artinya semua variabel ini berpengaruh sebesar 37% terhadap ROA. Yang ini 0,356 itu artinya 35%. Lalu yang bagian Durbin Watson itu 0,721, artinya itu uji autokorelasi, kena autokorelasi. Yang 17.505 itu artinya itu F hitungnya. Dapat dilihat dari judulnya ANOVA itu. Selanjutnya yang ini koefisien yang DPR 0,001. Ini dari DPR, GO, tang, size, dar itulah angka yang unstandardized coefficient yang bagian B itu ya dimasukkan nanti ke uji hipotesis yang dari kerangka pemikiran itu. Kalau dia positif ya warnanya biasa aja, kalau yang negatif tuh nanti diwarnain merah. Dapat dilihat di sini yang minus itu GO 0,004 atau 0,005 itu minus ya, itu yang nanti diwarnai warna merah panahnya dengan signifikan sebesar 0,332, di mana artinya itu tidak signifikan karena signifikan itu di atas 0,05. Ya, selanjutnya dapat dilihat di tangibility dengan signya itu 0,00, size dengan sig 0,004, dar dengan nilai sebesar 0,144.
Kemudian yang fifth itu di bawah 10 baru disebut bagus datanya. Di sini sekarang kita lihat kan 1,013 itu di bawah 10 berarti bagus. Jadi intinya semua variabel ini bebas dari multikolinearitas. Sekarang di sini dapat dilihat kurva distribusi normal. Jika berbentuk lonceng maka normal. Di sini bentuknya ya seperti lonceng berarti normal. Ini yang data p-plot. Itu untuk cek normalitas. Titik-titiknya juga harus menyebar mengikuti garis diagonal baru maka dikatakan normal. Jadi sekarang dari gambar ini terlihat titik-titiknya nggak mengikuti garis diagonal sehingga data ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ini dependent variable Loa pada scatter plotnya. Di sini ini untuk uji heterokedastisitas. Titik-titik juga harus menyebar dan tidak membentuk pola baru, maka dikatakan bebas. Heterokedastisitas. Sementara data ini menunjukkan pola, sehingga terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita analyze non-parametric text legalisi one sample case. Lalu unstandardized ini res 1 ini dipindahin, dicentang oke. Ini dia muncul n-par test. Ini muncul asymmetric to tail ya 0,02 itu. Tapi yang kita lihat itu chromorograph SIMNOV Z 1,824. Itu signifikan, tapi datanya tidak normal. Selanjutnya analyze non-parametric text dialog lalu run. Pindahkan yang res 1 itu. Lalu ya hilangkan centang meyannya oke. Tunggu sebentar. Ya muncul n-par test. Ini namanya uji autokorelasi. Yang kita lihat itu yang kan ini asymmetric to tail 0,000 itu. Tapi yang dilihat itu yang minus 6,858. Signifikan kena autokorelasi. Transform. Kita ketik absolute res. Diketik saja. Lalu masukkan resnya ke numeric expression itu. Oke. Ini muncul variabel baru ABS res itu absolute res. Lalu analyze regresi linear lagi. Keluarin semuanya dari yang row tadi, masukkan ABS res, centangnya dihilangin. Save. Ini. Tuh dilihat 0,461. Berarti dia kan harus di atas 0,05. Berarti bagus. Yang saya lihat di sini yang nggak bagus itu yang tang ya 0,002. Kan harusnya di atas 0,05 ya. Lalu yang size 0,207. Oke. Lalu yang dar 0,462 atau 0,463. Oke. Berarti dia bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengolah data menggunakan Smart LS. Sama saja kita copy datanya dulu. Kita blok sampai ke bawah. Copy. Lalu paste ke sini, lembar kosong. Paste-nya paste value. Kemudian kita save. Ganti namanya dulu. Lalu kita save as tipe CSV, delimited.
new project. Create. Lalu import data file. Ambil lagi di tempat tadi kita save. Open. Oke, langsung saja kita import. Oke, datanya sudah masuk ke sini. Ini datanya salah karena beda di desimal-desimalnya. Jadi harus kita perbaiki dulu. Kita ganti dulu regionnya. Ubah ke English United States. Oke. Coba kita save lagi. Close. Lalu buka lagi file tadi. Kita copy lagi ulang. Kita paste special value. Ditimpa saja, kan tadi cuma diperbaiki saja. Kita save. Ini diulang lagi. Kita delete dulu yang tadi bermasalah. Lalu import data file lagi. Klik lagi. Dicek-cek lagi. Import. Lalu back. Create model. List di choose itu jadi regresi. Ini row digeser, diklik lalu digeser. Oke, selanjutnya bagian DPR GO tang size dan dar digeser juga ke lembar kerjanya. Pas. Oke, lalu kita save. Calculate regression analysis. Oke, start calculation. Lalu dari dar ke row 0,121, DPR ke row 0,015, GO 0,006, size 0,2, tang 0,4. Jadi dar ini bernilai 0,12, artinya berpengaruh positif ke row. DPR 0,015 berpengaruh positif terhadap row. Grow opportunity berpengaruh negatif senilai 0,06 terhadap row. Lalu size berpengaruh positif dengan nilai 0,02 terhadap row. Lalu tangibility 0,04 berpengaruh positif terhadap row. Row-nya itu senilai 0,37 dengan R square adjusted 0,356. Artinya itu semua variabel berpengaruh sebesar 35% terhadap row. Karena variabel X lebih dari 2, makanya pakai R square adjusted. Lalu ada summary coefficient untuk uji hipotesis. Nilai DPR-nya itu positif. Karena dengan signifikan di atas 0,05. Jadi tidak berpengaruh signifikan. Lalu growth opportunity growth opportunity-nya ini kan negatif. Jadi dengan signifikan di atas 0,05. Jadi tidak berpengaruh signifikan. Lalu tangibility dengan nilai
0,216 positif dengan signifikan di atas 0,05, di bawah 0,05. Jadi berpengaruh signifikan. Kemudian size berpengaruh signifikan dengan nilai 0,004. Lalu dar tidak berpengaruh signifikan karena hasilnya negatif, yaitu 0,146. Karena signifikannya di atas 0,05. Untuk regresi dengan nilai yang F itu 17,502. Nilai uji kelayakan model. Jadi nilai signifikannya di bawah 0,05. Jadi model penelitiannya bagus. Ini bagian standardized coefficient. Kemudian R square-nya untuk uji multikolinearitas syarat di bawah 10 yang tadi juga sudah saya sebutkan. Jadi semua variabel itu bebas multikolinearitas. Jadi dari hasil yang SPSS sama PLS ini hasilnya sama saja seperti yang tadi dijelaskan di SPSS. Hasilnya juga sama karena datanya juga sama. Ini uji Brisses Bagan test, ini artinya uji autokorelasi, syaratnya harus di atas 0,05. Sekarang di bagian p-value-nya 0,00, jadi di bawah 0,05. Maka terjadi autokorelasi. Kita save dulu, pindahkan ke Excel, export. Letak lagi di tempat tadi, ini sedang menunggu di ekspor. Ini grafik residual QQ plot. Jadi dilihat di sini titik-titiknya juga harus menyebar mengikuti garis diagonal baru, maka dikatakan normal. Baru dikatakan normal. Sekarang dari gambar ini terlihat titik-titik tidak mengikuti garis diagonalnya. Jadi data ini tidak berdistribusi normal. Jika berbentuk lonceng, jadi maka datanya itu normal. Tapi sekarang ini enggak normal. Kemudian ada uji normalitas. Jadi uji normalitas ini kan di bagian Kolmogorov-Smirnov dapat hasil 1,824, di mana itu artinya dengan signifikan, jadi datanya itu enggak normal. Lalu ada uji autokorelasi. Di sini dapat dilihat Durbin-Waston 0,721. Itu artinya kena autokorelasi. Lalu ada Rantes minus 6,858, di mana artinya signifikan dan dia kena autokorelasi. Lalu uji multikolinearitas dapat dilihat di DPR 1,013, Grow Opportunity 1,069, Tangibility 1,567, Size 1,128, DAR 1,591. Setelah dilihat dari uji multikol ini tidak ada multikolinearitas. Lalu uji heteroskedastisitas, di mana dapat dilihat di bagian T yang sudah saya tab di warna kuning, itu dipindahkan saja dari DPR Grow Opportunity, Tang, Size, dan DAR. Dipindahin, artinya yang hanya signifikan hanya Tang, yaitu X3, di mana angkanya itu 3,121 dan signifikansi 0,002. Signifikan dan itu artinya ada heteroskedastisitas. Hasil uji hipotesisnya itu setelah olah data dapat segini. DPR X1 itu 0,001, Grow Opportunity X2 itu minus 0,005, Tangibility X3 0,216, Size X4 0,020,
dar X5 0,053 terhadap probability ROA dengan adjust R2-nya 0,356, F hitung 17,505 dan signifikan 0,00. Jadi semua angka yang sudah ada di hasil uji ini tinggal ditambahkan saja, jika minus dimasukkan minus. Hasil ujinya dapat dilihat di sini, selengkapnya juga ada di Microsoft Word dengan tabel yang lebih rinci. Ini saya karena tidak muat jadi saya tempelin segini saja dulu. Jadi yang signifikan itu hanya tangibility dan size. Sisanya DPR, GO dan DAR itu nggak signifikan. Lalu bisa dilihat dari adjust R2-nya juga sama 0,356. Maksud saya uji modelnya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.